Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan update pergerakan buat Bitcoin dan beberapa altcoin yang sudah teman-teman request ya. Oke, kita akan mulai dulu dari pergerakan Bitcoin. Nah, sebenarnya untuk Bitcoin sendiri masih belum begitu banyak perubahan, di mana kemarin juga masih terkoreksi ya. Nah, ini ada sesuatu yang perlu teman-teman perhatikan, di mana kita sempat breakdown dari area support yang ada di sini, setelah itu retest. Dan hari ini bisa diperhatikan, setelah retest kita langsung terjadi rejection, yang artinya ada potensi kita masih bisa melihat adanya penurunan ya, ataupun konsolidasi yang lebih panjang. Nah, kalau saya coba tarik Fibonacci, nah ini bisa diperhatikan ya, kemarin kita sempat terjadi sedikit rejection di area 0,5 Fibonacci retracement, setelah itu langsung mantul dari area tersebut. Selanjutnya kita harus perhatikan apakah area 41.000 ini bisa menahan harga atau enggak. Kalau enggak, artinya kita berpotensi turun kembali ke area 38.200. Nah, ini bakal menjadi target krusial selanjutnya. Oke, jadi dalam short term sebenarnya saya lebih mengekspektasikan adanya pergerakan sideways ke bawah ya. Selama area 44.500 ini belum ditembus, maka kita masih belum berpotensi melihat penguatan untuk Bitcoin ini. Nah, kalau Bitcoin mau menguat kembali, dia harus berhasil breakout dulu dari area 44.500. Jadi itu harga yang perlu kita perhatikan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan coba lihat di time frame 4 jamnya. Oke, di time frame 4 jam sebenarnya saya bisa gambarkan, ini ada potensi dari flag pattern ya. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan, harga harus berhasil close di atas area trend line hijau ini sebelum flag pattern-nya bisa dikatakan sebagai pattern yang valid. Jadi kalau nanti harga berhasil break di atas area 46.000 ini bisa menjadi konfirmasi tambahan ya, di mana kita bakal melihat kenaikan lanjutan. Jadi ada dua ya target yang perlu kita perhatikan untuk saat ini. Yang pertama di 44.500 dan yang kedua di area sekitaran 46.000. Nah, jadi kurang lebih view saya akan seperti ini. Nah, kalau kita mau coba ambil spekulasi posisi long, ini bisa di area support. Jadi bisa di area sekitaran 41.200 ya, dengan stop loss mungkin di low sebelumnya, dan TP-nya bisa di area sekitaran 44.400. Nah, ini bisa menjadi trading plan yang ideal. Nah, tapi pastinya teman-teman harus sesuaikan dengan profil resiko teman-teman untuk mengambil trade ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pergerakan buat Bitcoin. Selanjutnya saya akan bahas koin Polkadot. Oke, untuk koin Polkadot sendiri sebenarnya saya sudah pernah gambarkan satu pattern ini ya, di mana ini merupakan pattern dari ascending broadening wedge yang ada potensi kita bisa breakdown ke bawah. Tapi sebenarnya saya tidak begitu ekspektasikan adanya breakdown ke bawah. Saya lebih mengekspektasikan harga akan bergerak dalam range ini ya, dikarenakan akhir tahun ada potensi Polkadot ini bisa pump kembali. Karena ada parachain-nya, dalam jangka waktu dekat mungkin kita bisa retest kembali ke area support yang ada di sini, kemudian nanti baru mulai bergerak dalam range yang atas. Jadi saya lebih mengekspektasikan movement yang kurang lebih seperti ini ya, di mana kita akan retest kembali, setelah itu akan mencoba untuk naik kembali. Nah, sebenarnya untuk Polkadot sendiri, resisten krusial yang perlu kita perhatikan menurut saya ada di sekitaran 48-50. Jadi kalau kita bisa break dari sana, itu bisa menjadi sign yang udah cukup bagus. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya view Polkadot menurut saya di time frame daily. Sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jamnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita ada potensi retest kembali ke area trendline hijau ini. Nah, ini juga ada satu konfirmasi dari potensial harmonic pattern ya di time frame 4 jamnya. Jadi kalau harmonic pattern ini valid, kita ada potensi retest kembali. Ini bisa diperhatikan. Jadi setelah retest, baru kita bisa melihat kenaikan kembali. Jadi itu pandangan saya. Nah, ini bisa menjadi area buat long juga, buat teman-teman yang mau coba trade di futures. Nah, dengan stop loss terdekat mungkin di sekitaran sini ya. Dan TP-nya kurang lebih kita bisa ambil di area resisten yang ada di sini. Oke, jadi ini trading plan buat Polkadot, buat teman-teman yang mau coba. Oke, jadi kurang lebih seperti itu buat koin Polkadot. Selanjutnya saya akan bahas koin Cardano. Nah, untuk Cardano sendiri, kalau diperhatikan, saat ini kita sedang berada dalam satu fase koreksi, dan kemungkinan besar koreksi ini hanya akan selesai ketika kita udah berhasil melakukan sedikit konsolidasi ya. Jadi, sedikit konsolidasi terlebih dahulu, kemudian kita cari pattern yang terjadi. Kalau ada pattern reversal, maka ada potensi kita bisa
melanjutkan fase uptrend kembali. Nah, untuk saat ini sebenarnya masih belum begitu banyak pattern yang bisa kita perhatikan ya. Jadi saya masih mengekspektasikan adanya konsolidasi terlebih dahulu, sama seperti Bitcoin. Nah, kalau saya coba tarik Fibonacci, ini bisa diperhatikan ya, ini juga cukup mirip dengan Bitcoin, di mana kita berhasil reject dari area 0,5 Fibonacci retracement, dan sekarang kita berpotensi retest kembali. Jadi ini retest kembali mungkin bisa jadi double bottom nantinya. Tapi kita harus coba cek kembali nantinya setelah price action-nya muncul. Oke, selanjutnya saya akan coba lihat di time frame 4 jamnya. Nah, di time frame 4 jam sebenarnya tidak begitu banyak opportunity buat entry di coin ini. Tapi kalau teman-teman mau coba, bisa tunggu ketika breakout dari trendline hijau ini. Jadi trendline hijau ini bisa menjadi trendline yang cukup krusial. Selama kita masih gagal bertahan di atas trendline ini, maka bias dari sideways ke downward movement ini masih cukup besar. Jadi saya harus melihat Cardano berhasil breakout dulu dari area trendline hijau ini sebelum bisa katakan potensi kenaikan bisa terjadi. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu pandangan saya buat koin Cardano. Jadi kalau nanti udah breakout mungkin itu bisa menjadi salah satu entry trigger yang cukup bagus buat teman-teman yang mau coba buy atau long. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya analisis buat Cardano. Dan yang terakhir mungkin saya akan bahas koin Solana ya. Untuk koin Solana sebenarnya ini tidak begitu sesuai ekspektasi saya ya di video kemarin. Karena saya kemarin sempat katakan kita berpotensi melihat adanya retest kembali ke area kurang lebih 192. Tapi ternyata yang kemarin terjadi itu hanya fake out ya. Dimana kita hanya melihat satu candle engulfing setelah itu langsung dibanting kembali. Nah, jadi untuk saat ini mungkin bias saya akan lebih ke sideways atau downward movement-nya. Dikarenakan kalau kita perhatikan, ini dia sudah muncul 2 kali lower low ya. Ada potensi kita bisa melihat lower low yang baru lagi. Tapi, yang perlu kita perhatikan nanti ada di area sekitaran 118. Jadi selama 118 ini di hold, maka ada potensi kita masih bisa melihat sideways. Ini juga mirip seperti Cardano dan Bitcoin, di mana mereka sempat koreksi di area sekitaran 0,5 Fibonacci retracement, kemudian langsung mantul kembali. Jadi ini bisa dikatakan sebagai tanda yang cukup positif ya, selama harganya tidak jatuh di bawah area 118. Nah, tapi teman-teman juga harus antisipasi ya, kalau kita berhasil jatuh di bawah 118 ini, maka target selanjutnya ada di $95. Jadi kurang lebih seperti itu buat koin Solana di time frame daily. Selanjutnya saya akan coba lihat di time frame 4 jamnya. Oke, jadi untuk koin Solana ini sebenarnya saya juga sempat update ya di channel Telegram saya, di mana saya katakan area ini bakal menjadi area yang cukup penting. Nah, ini merupakan area di sekitaran 140-an, dan setelah kita menyentuh area ini ternyata rejection terjadi, yang artinya selling pressure masih cukup kuat, dan ini harus kita waspadai. Selama kita masih gagal bertahan di atas area 140-an sampai 150, maka ada potensi kita masih bisa melihat adanya selling pressure ya. Nah, jadi untuk target penurunan buat koin Solana mungkin bisa turun ke area sekitaran 126 kembali. Ini ada potensi dari harmonic pattern. Jadi ini perlu teman-teman waspadai. Tapi harmonic pattern ini bisa jadi gagal juga kalau selling pressure-nya terlalu kuat. Jadi kalau saya pribadi mau coba trade di pattern ini, saya harus menunggu adanya konfirmasi dulu. Contoh seperti candle hammer atau bullish engulfing. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu saja update koin buat kali ini. Nah, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.